Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, NIM 2305076065 dari kelas B angkatan 2023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah belajar pembelajaran. Sini kita akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5, di mana materi tersebut tentang model dan metode pembelajaran. Baiklah, selamat menyaksikan, kita akan bahas kembali. Ya, oke guys, mari kita bahas tentang model dan metode pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran yaitu cara menyampaikan materi kepada peserta didik yang digunakan oleh pendidik secara sistematis. Jadi bedanya adalah model itu suatu rancangan, sedangkan metode pembelajaran itu bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Jadi sudah direncanakan terlebih dahulu oleh oleh pendidik. Oke, kita masuk pada poin kedua, yaitu perkembangan model dan metode pembelajaran menurut kurikulum yang berlaku di Indonesia. Jadi perubahan ini pada sistem kurikulum pada perubahan sistem kurikulum belajar dari yang sebelumnya, yaitu kurikulum pada tahun 1968 hingga kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut sesuai bidang, situasi, maupun kondisi di mana yang dimaksud akan terus berkembang dan mengikuti sesuai zamannya atau menyesuaikan zaman. Seperti sekarang kan ini terkenal seperti Gen Z ya, yang apa-apa serba elektronik, ada bantuan kecanggihan dari teknologi. Nah, sehingga kurikulum sekarang terus berkembang yang dinamakan kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana menuntut siswanya untuk lebih mandiri atau lebih kreatif dan inovasi pada bidangnya masing-masing. Nah, perubahan kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan relevansi, efektivitas, dan kesetaraan dalam pendidikan, serta mempersiapkan siswa untuk berhasil dalam dunia yang terus akan berubah. Jadi, dampak dari perubahan kurikulum ini ada sisi positifnya, di mana mempersiapkan siswanya untuk terus berhasil dalam dunia yang akan terus berubah-ubah ke depannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis model dan metode pembelajaran. Yang pertama ada jenis-jenis model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, menekankan pembelajaran efektif atau pemecahan masalah dalam penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, kolaboratif, dan kreatif yang diperlukan untuk berhasil dalam masyarakat yang kompleks dan berubah-ubah, seperti perubahan kurikulum tadi. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini seperti berfokus pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian yang ketiga ada model pembelajaran berbasis proyek, yaitu seperti merupakan pembelajaran menggunakan proyek untuk siswa berlatih untuk merencanakan, kemudian memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau kegiatan investigasi, memberikan kesempatan siswa untuk menghasilkan proyek yang pada akhirnya akan dijelaskan atau mampu menampilkan laporan dari hasil proyek tersebut. Itu. Oke. Kemudian yang keempat adalah model pembelajaran kontekstual. Nah, kontekstual ini merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian yang kelima ada model pembelajaran inquiry. Apa sih model pembelajaran inquiry itu?
Jadi, model pembelajaran inquiry adalah pendekatan belajar di mana siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi atau penemuan dan investigasi aktif. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada model pembelajaran pencapaian konsep. Nah, adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menguasai fakta-fakta dan informasi, tetapi juga memahami konsep-konsep yang mendasarinya. Jadi, kita tidak hanya mengetahui informasi atau fakta dari suatu pembelajaran itu, tapi kita juga mampu memahami konsep-konsep yang dikandung dalam materi itu seperti apa gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini sudah kita bahas di pertemuan kelima, yaitu seperti ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan masih banyak lagi metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oh iya, saya lupa. Untuk model dan metode yang kita gunakan dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu biasanya kita gunakan dalam metode sistem ceramah ya, di mana pendidik menyampaikan suatu materi itu secara lisan ataupun bisa juga dalam bentuk seperti bantuan teknologi juga bisa. Nah, itu akan lebih memudahkan pendidik dengan peserta belajar akan lebih mudah memahami pelajaran yang kita bahas pada kesempatan tersebut. Nah, bisa juga kita menggunakan metode diskusi. Jadi bisa saling bertukar pikiran, saling tukar pendapat, saling tukar ide, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan bisa saling bertambah dari pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Kemudian ada juga yang biasa kita lakukan itu seperti di tanya jawab, misalnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga jawaban yang telah diberikan oleh pendidik juga kita akan, oh ternyata seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.